Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sudarno selaku pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Yang terhormat Ibu Hartini SP SPD MPD selaku Ketua Forum Komunikasi MGMP SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Tak lupa yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pengajar SMP di Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini 23 Desember tahun 2022 kita dapat berkumpul bersama di dalam webinar ya pelatihan budaya positif, dan adapun pemateri kita pada hari ini adalah Bapak Dr. Sudarno selaku pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, marilah bersama-sama kita mulai acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, mari kita dengar pemaparan materi seputar budaya positif dari Bapak Dr. Sudarno. Selanjutnya jikalau Bapak Ibu mau bertanya, boleh mengajukan pertanyaan secara raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan via kolom chat. Kepada Bapak Dr. Sudarno, saya persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih Bu Nani. Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar kah? Terdengar jelas, Pak. Terdengar jelas. Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai ya. Ada 14 peserta ya di Zoom ini. Sedikit ya Bu Nanik ya? Yang mendaftar sih 62, Pak. Mungkin ini masih proses rapot ya, karena hari ini ada pembagian rapot di sekolah masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu, kegiatan akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua, dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat Bapak Ibu ya, sehat jasmani dan rohani. Terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini Bapak Ibu ya, di akhir pekan hari Jumat, di penghujung tahun Bapak Ibu ya, di tanggal 23 Desember Bapak Ibu ya, sebentar lagi kita akan menyelesaikan tahun 2022 ya Bapak Ibu, dan akan berpindah ke tahun 2023 ya. Ibu Nani dan teman-teman semua pengurus forum FGMP dan Bapak Ibu semua, semoga ya semuanya selalu diberikan kelancaran Bapak Ibu ya, kesehatan. Bapak Ibu mohon izin saya akan menampilkan PPT ya. Bapak Ibu, apakah ini sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah Pak, nampak jelas. Sudah. Bapak Ibu, selama 4 hari ini kita pelatihan tentang budaya positif ya. Jadi memang sama materinya, setiap narasumber memang sengaja diperkuat ya, materi diulang-ulang agar Bapak Ibu paham benar ya paradigma ya, mindset perubahan-perubahan yang ada dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu guru semua selalu meningkat ya pengetahuan wawasannya ya, dan update dengan perkembangan kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya, yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya Pak Sudarno Bapak Ibu akan memfasilitasi Bapak Ibu ya dalam acara webinar ini. Nanti kalau ada yang mau resen ya, atau memberikan saran atau apa, nanti silahkan aja angkat tangan ya, resen ya, nanti Bu Nani akan memberikan kode ya. Ya, Pak. Baik Bapak Ibu, disiplin positif memang sangat penting Bapak Ibu ya. Ini merupakan perubahan dari kurikulum yang baru ya, Merdeka, yang dihiasi dalam guru penggerak juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu diharapkan bisa memahami arti disiplin positif ini ya, akan mewarnai Bapak Ibu nanti di tempat kerjanya ya. Barangkali sudah sering ya ini disampaikan pada pertemuan pertama oleh narasumber yang sebelumnya ya. Namun kita akan ngecek kembali ya. Bentar, Pak Ibu. Mohon maaf ya Bu. Oke.
Bapak Ibu, kemarin narasumber yang sebelumnya mungkin sudah menyampaikan ya bahwa disiplin positif itu berawal dari teorinya Dr. Wilhelm Glasser, Bapak Ibu ya, yang merubah dari apa namanya teori-teori sebelumnya ya, dari teori yang sebelumnya menjadi teori kontrol, Bu ya, teori pilihan ya. Nah, di antaranya seperti ini dalam peta konsepnya bahwa pertama ini, Anda sebagai guru kan tidak bisa mengontrol orang lain ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, baik siswa maupun guru berlaku ini ya. Nah, makna disiplin itu adalah belajar ya, kontrol diri dengan menggali potensi kita nanti agar tercapai tujuan mulia ya, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan itu berdasarkan nilai-nilai yang menjadi apa ya, nilai-nilai universal ya yang kita hargai ya, nilai-nilai kebajikan gitu Bapak Ibu ya. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini kata Dr. Wilhelm Glasser ya. Misalnya yang kita inginkan model berpikir menang-menang ya nanti ya. Jadi semuanya menang, semuanya juara. Tidak ada istilah menang kalah Bapak Ibu ya. Hanya kita yang belum kenali ya dari potensi-potensi yang ada. Kemudian nanti kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Juga realitas kebutuhan kita berbeda setiap siswa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan mengampu berapa kelas ya, berapa orang yang akan Bapak Ibu belajarkan itu memiliki perilaku yang kebutuhan ya, kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian pandangan kita berusaha memahami ya pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Juga apa namanya ada 5 kebutuhan dasar manusia ya nanti ya. Ini harus kita perhatikan baik kebutuhan bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang ya dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Juga teori motivasi, nah 5 posisi kontrol Ibu ya, seperti ini segitiga restitusi dan sebagainya ya. Nah, terbentuk namanya dari nilai-nilai kebajikan itu terbentuk keyakinan kelas ya. Ini barangkali Ibu Ika dulu ya, yang ya Bu Ika ataupun Bu Iswatun sudah menyampaikan ini ya. Kita akan ulang lagi Pak Ibu ya supaya lebih paham. Nah, ini juga sudah ya, kemarin kita lanjut. Nah, seperti ini. Ini kemarin Bu Nani, sudah ya Bu Nani ya? Ilusi Gunung Temurun sudah ya? Sudah ya kayaknya. Iya. Sudah ya, kalau sudah Iya. ya kita lanjut aja. Oke. Nah, Bapak Ibu, teori lama namanya teori respon Bapak Ibu ya. Teori respon yang lama itu. Kita semua Bapak Ibu ya, guru-guru kan rata-rata dulu kita dari kurikulum produk lama ya. Itu adalah teorinya stimulus respon. Nah, dalam teori stimulus respon itu kita mencoba ingin mengubah orang, mengubah siswa kan, agar berpandangan sama dengan kita kan gitu ya. Berpandangan sama nih lihatin biar kayak saya gitu ya, seperti itu ya, biar pandangan kita sama. Nah, ternyata sekarang teori yang baru itu muncul gini, teori kontrol Bapak Ibu. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kan mereka punya pandangan yang berbeda-beda ya. Sebuah kebenaran, sebuah apa ya, sesuatu yang diyakini benar itu kan relatif Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi jangan memaksakan kehendak, intinya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan kalau dalam teori stimulus respon ya. Sebuah kesalahan. Jadi harus dihukum atau gimana gitu ya. Nah, itu salah, nggak boleh ya. Dalam pembelajaran kurikulum merdeka sekarang itu apa namanya? Yang namanya kesalahan itu bukan sesuatu yang buruk Bapak Ibu. Nah, kenapa dia salah? Mungkin karena semua perilaku itu memiliki tujuan ya, yang ini ya. Semua perilaku memiliki tujuan ya. Ini tujuannya gitu. Kemudian yang berikutnya ketika nih orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sebenarnya kalau dalam teori kontrol itu hanya
hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya. Sulit rasanya kalau kita dikontrol-kontrol gitu ya. Jadi murid selalu dikontrol oleh guru, kemudian diri kita selalu diawasi gitu ya. Bapak Ibu kan sendiri juga nggak suka kan kalau diawas-awasi gitu ya. Jadi maunya tuh kemerdekaan ya, kebebasan. Seperti kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini, saya bisa mengontrol orang lain misalnya gitu ya. Nah, ini juga harus kita hindarkan ya. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain ya. Jadi yang bisa mengontrol itu ya diri sendiri dengan penuh tanggung jawab ya gitu. Kemudian Bapak Ibu, nih pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya kan. Kalau stimulus respon tuh kita bujuk nggak mau, kalau dipaksa Bapak Ibu ya bisa jadi sih mereka berhasil ya, tapi karena keterpaksaan ya. Tapi itu bukan langgeng gitu ya, kurang baik ya. Harusnya itu ikhlas, harusnya sadar, harusnya merupakan kebutuhan gitu ya. Nah, yang penting itu bukan pemaksaan, tapi adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir nih, ini adalah model berpikirnya adalah yang kita inginkan bukan model berpikir menang kalah, tapi model berpikir yang semuanya menang. Jadi nggak ada yang dikalahkan. Kalau Bapak Ibu misalnya memberikan nanti konsekuensi ya kepada siswa, bukan hukuman lagi ya, kita rubah, maka semuanya menang ya. Siswanya juga mendapatkan kemenangan, gurunya juga mendapatkan kemenangan ya. Jadi bukan gurunya menang puas gitu, siswanya kalah, bukan begitu ya. Sambil berjalan Bu Nani, kalau ada yang mau, ini kita sambil ini aja ya, sambil dialog saja. Silakan Bapak Ibu. Ini dulu nih, sedikit dulu ini, kalau misalnya ada yang dikonfirmasi, ada yang nggak setuju atau gimana, coba. Kita akan merubah mindset Bapak Ibu ya, guru di sekolah ya, yang seperti ini yang diharapkan. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan dengan raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan via kolom chat. Saya persilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, siap. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Silakan Pak Abdullah dari SMP 1 Kemang. Ini kadang-kadang ini Pak Dano, ada tamu misalkan ke rumah nih. Lalu dia minta tolong. Kadang-kadang saya ngomong tanpa disadari, itu tamu minta tolong. Sebelum dia ngomong, Pak, misalkan, suami saya nih nggak pulang-pulang. Lalu saya jawab, saya spontan Pak Dokter. Sudah 2 bulan ya nggak pulang-pulang suaminya. Itu di luar kontrol saya. Dia jawab, betul Pak. Dia menanya lagi Pak Dokter, suami saya kira-kira punya istri lagi enggak? Seakan-akan saya ngomong tanpa kontrol. Belum ada Bu, cuma dia kesal sama ibu. Insya Allah nanti malam Jumat pulang. Dengan catatan jangan dimarahi, langsung ibu peluk, jangan dimarahi. Yang penting ibu pulangkan suaminya. Iya, itu Pak Dokter. Itu kenapa itu Pak Dokter? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Abdullah. Ini masalah keluarga ya Pak? Enggak, ada tamu datang minta tolong gitu Pak. Mungkin ada jenis lagi kontrol yang lain itu ya Pak Sudarno ya. Ya. Ada lagi Pak Dokter. Pak, saya minta tolong. Anak saya ini sudah enggak pulang-pulang, minggat dari rumah. Saya jawab Pak Dokter, 7 hari ya? Iya, begitu. Inginnya anak ibu pulang kan? Iya. Tapi awas jangan dimarah-marahi, langsung peluk. Karena ibu pikiran orang tua jelek sama anak ibu sehingga itu anak pergi. Itu di luar kontrol saya Pak Dokter. Kenapa itu Pak Dokter? Ya. Terima kasih. Iya Pak, itu kan sebenarnya sebuah permasalahan ya. Itu kan problem ya. Sebuah permasalahan itu muncul sebenarnya ada asal-muasalnya gitu Pak, ada penyebabnya ya. Jadi tidak mungkin ada ada asap, ada api ya, ada asap kalau
tidak ada apa-api, begitu ya, seperti itu ya. Jadi ada penyebabnya Bapak Ibu. Nah, kita harus bisa memvalidasi kebutuhan Pak Abdullah ya. Jadi misalnya anak-anak itu jarang mau belajar, kemudian sering main, kemudian atau tidak pulang dan sebagainya itu, kemungkinan ada permasalahan di keluarga Bapak Ibu ya, yang kurang harmonis, layanan kebutuhan anak yang tidak diperhatikan, atau lain-lain ya. Jadi mencoba berkomunikasi, mencoba komunikasikan apa yang menjadi permasalahan itu Pak gitu. Memang generasi sekarang ini menurut beberapa survei itu adalah memang agak lebay ya. Jadi generasinya kan generasi milenial Pak. Jadi generasi apa ya, beda dengan yang zaman dulu itu. Memang kalau kita ya itu lebih inilah tahan malang gitu ya, prihatin, mau hidup susah gitu ya, karena sekarang beda Pak anak-anak kita gitu ya. Nah sehingga kita sebagai guru atau sebagai orang tua harus bisa memverbal validasi kebutuhan-kebutuhan dari yang dibutuhkan anak dulu Bapak. Ya, seperti itu. Kalau tadi itu kaitan dengan orang dewasa ya, suaminya jarang pulang, kemudian istrinya menanyakan ya, ya mungkin ada komunikasi yang kurang pas antara suami istri itu Pak gitu. Nah itu harus apa namanya dikomunikasikan, kan kita nggak tahu akar permasalahannya apa gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pendekatannya itu sekarang itu psikologis dan pemimpin pembelajaran gitu ya, seperti itu. Gitu Bu Nani. Oke. Ya, siap Pak Sarno. Mungkin kalau dalam konsep stimulus respon dan teori kontrol yang di sini maksudnya teori kontrol tentang siswa ya Pak ya, yang kita fokuskan. Di mana yang bisa mengontrol siswa adalah siswa itu sendiri, murid itu sendiri gitu. Ya, kita tanamkan. Oke. Kita lanjut Bu Nani ya. Iya, siap Pak. Oke, Bapak Ibu, ini makna disiplin mungkin juga pernah disampaikan ya oleh narsum sebelumnya. Sebenarnya disiplin itu disiplin nih ya, dari bahasa Latin ya, itu artinya belajar Bapak Ibu. Belajar buat yang mau disiplin gitu ya. Cuma apa namanya dalam sekarang ini disalah artikan gitu ya. Disiplin diri itu membuat orang harusnya menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai ya gitu ya. Nah, namun dalam budaya kita di Indonesia telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ini. Mungkin dianggapnya disiplin itu belajar dari apa ya, dari TNI ya, dari di ABRI gitu ya. Nah, seperti itu. Membuat suatu kepatuhan ya. Jadi inilah kecenderungan umum ya, itu sehingga ada rasa ketidaknyamanan, kan dipaksa akhirnya ya gitu ya. Ya memang bisa dipaksa itu akhirnya nurut ya dan ini gitu ya. Cuma bukan itu yang menjadi tujuan. Tujuan kita adalah berpihak kepada peserta didik Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, ini Bapak Ibu kalau nilai kebajikan ini juga mungkin sering kita dengar ya. Ini juga kata Dr. William Glasser bahwa dengan teori kontrolnya di antara adalah ini. Satu, setiap perilaku, perbuatan itu memiliki tujuan ya. Misalnya anak-anak kita, siswa kita itu di kelas misalnya nih contoh. Di kelas kok mondar-mandir, kemudian kok kurang memperhatikan atau gimana ya. Jadi pandangan dianggap hasil observasi oleh gurunya itu anak ini mungkin tidak tertib ya begitu. Nah, itu mungkin punya tujuan. Bisa jadi strategi pembelajarannya, metode yang diberikannya di kelas itu tidak menarik Bapak Ibu, tidak sesuai ya. Atau anak-anak tidak dibuat kreatif ya, pembelajaran diferensiasinya tidak efektif ya. Bapak Ibu menyamakan semua anak gitu ya. Nah, akhirnya anak itu nyoret-coret, kemudian membuat ulah dan sebagainya. Ya, seperti itu. Atau mondar-mandir, bentar ke belakang, bentar ini ya. Jadi punya tujuan, mungkin kesel ya, kesel dengan gurunya, kesel dengan materinya dan sebagainya ya gitu. Oleh karena itu kita pahami dulu ya, kita pahami dulu anak itu ya, apa kebutuhannya. Sehingga hadirlah pembelajaran berdiferensiasi ya.
Kemudian berikutnya kedua, ini dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang ya, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi sebenarnya yang lebih penting itu motivasi dari dalam Bapak Ibu ya, dari intrinsik ya, supaya terbangun dengan baik, efektif, mulia. Nah, akhirnya nanti akan menjadi ini ya, nilai-nilai yang diamalkan gitu ya. Bukan takut karena sesuatu gitu ya, tapi betul-betul nilai yang terbangun dari intrinsik ya, motivasi di dalam. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan itu ya seperti yang di profil pelajar Pancasila Pak Ibu ya. Sekarang juga kan kita menggunakan ERAPOT ya. ERAPOT itu sikapnya adalah profil pelajar Pancasila ya. Udah hafal ya, beriman, bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif ya. Nah itu 6 inilah yang akan dicapai oleh kementerian kita yang harus Bapak Ibu sosialisasikan dan dijawantahkan ya kepada peserta didik kita di lapangan ya. Oke, Bapak Ibu, kita sedikit tentang teori motivasi ya. Kita singgung lagi. Ada teori motivasi, ada hukuman, kemudian ada penghargaan, ada restitusi, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, teori motivasi ya. Bapak Ibu yang kenal teori-teori motivasi itu teori Abraham Maslow, Bapak Ibu ya. Yang paling terkenal ya. Nah, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal ya. Sebenarnya kita akan mengarah ke sini, ke motivasi yang internal Bapak Ibu ya. Ini menjadi tujuan disiplin positif ya. Kalau motivasi eksternal itu kan karena dari luar ya, karena penghargaan, karena sesuatu dorongan ya. Ya, yang kita ingin bangun adalah motivasi yang internal ya, tujuan dari disiplin positif ya. Nah, ini misalnya contoh nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, gitu kan. Nah, seperti ini kan dari luar ya, gitu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya, ke sini dulu. Oke. Apa itu restitusi sekarang Bapak Ibu ya? Bapak Ibu ada yang kemarin sudah belajar dengan narasumber pertama, ada yang bisa mengambil poin-poinnya, apa itu restitusi? Silakan ya. Bu Nani dan teman-teman. Silakan. Sudah paham belum apa itu restitusi? Apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan seputar restitusi dari narasumber pada hari ke-1, kedua, ketiga? Menurut selama pelatihan. Kan Gimana, udah Bapak 3 hari ya? Iya. 3 hari pelatihan nih. Oke. Gimana Bapak Ibu? Apa yang dipahami Bapak Ibu terkait dengan restitusi? Apa itu restitusi Bapak Ibu? Ini di layar juga udah ada. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau komentar? Atau menurut saya aja Pak Darno? Ya, boleh Bu Nani. Gimana Bu Nani? Ya, kalau menurut pemahaman saya dari saya mengikuti modul 1.4 ketika saya mengikuti guru penggerak angkatan 7 ini, restitusi itu adalah proses mengembalikan siswa ke dalam kelompoknya menjadi karakter yang lebih kuat setelah dia melakukan pelanggaran keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan dia bisa menemukan sendiri bagaimana solusi dari permasalahan dia melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah dilakukannya. Seperti itu, Pak. Ya, betul Bapak Ibu ya. Apa yang disampaikan Bu Nani tadi Bapak Ibu ya, jadi mengembalikan karakter yang lebih kuat Bapak Ibu ya, tapi berasal dari siswa sendiri Bapak Ibu ya. Proses menciptakan kondisi bagi siswa Bapak Ibu ya, agar mereka dengan kesadarannya bisa memperbaiki apa-apa yang selama ini salah, bukan didasarkan pada paksaan ya, bukan karena diiming-imingin sesuatu ya, bukan begitu ya. Jadi memang prosesnya kolaboratif, kemudian apa ya, tujuannya memang tujuan mulia ya. Jadi harus sama-sama kita bicarakan sampai dia sadar Bapak Ibu ya, kenapa melakukan ini ya kan, sehingga sampai itu kan kalau kalian misalnya
diperlakukan seperti ini gimana gitu kan ya. Nah, apa yang lebih bermanfaat gitu ya. Kita hadapkan pertanyaan-pertanyaan itu gitu ya. Perannya kita sebagai coach ya, sebagai coach ya. Proses coachingnya harus berjalan kepada siswa kita yang mengalami suatu permasalahan ya, seperti itu. Bu Nani bisa memberikan contoh di kelas siswa proses coaching kemudian mengalami restitusi, Bapak Bu Nani. Ya Pak, kalau saya langsung ke praktek segitiga restitusi ya Pak ya. Yang udah saya lakukan praktek segitiga restitusi mulai dengan yang namanya menstabilkan identitas, kemudian Ibu, ini ya ciri-ciri restitusi Bapak Ibu ya. Ya, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian sampai dengan yang namanya menanyakan keyakinan. Misalkan ada siswa saya yang melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka pada tahap restitusi untuk menstabilkan identitas, saya akan berikan pernyataan kepada siswa saya, berbuat salah itu adalah hal yang wajar, saya tidak mencari siapa yang salah. Sinyalnya terputus. Oke, siap. Ya, saya tidak mencari siapa yang salah, tapi mari kita mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah ketika kamu melakukan pelanggaran keyakinan kelas, kamu sudah menjadi pribadi yang terbaik untuk diri kamu sendiri? Yang perlu kita ingat dalam yang namanya menstabilkan identitas ini, yang terpenting adalah bahwasannya kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari permasalahan ini. Semua orang pernah berbuat salah. Nah, itu dalam menstabilkan identitas. Kalau dalam validasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan kepada siswa, kiranya apa alasan kamu sampai kamu melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas? Untuk yang namanya pada tahap menanyakan keyakinan, kita bisa menanyakan kepada peserta didik kita atau murid kita, apakah dengan kamu melakukan pelanggaran keyakinan kelas, kira-kira kamu ke depannya itu dewasanya ingin menjadi orang seperti apa? Itu dalam rangka menanyakan keyakinan. Terus kita bisa tanyakan juga, apakah ketika kamu melakukan pelanggaran keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini, apakah ini sudah sesuai dengan nilai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat seperti itu. Itu Pak. Jadi intinya kita meminta siswa mencari solusi dari permasalahannya dirinya sendiri gitu. Intinya ingin membentuk siswa yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Ya, benar sekali Pak Ibu ya yang disampaikan oleh Bu Nani tadi Pak Ibu ya, itu salah satu contoh jika ada kasus ya siswa berbuat kesalahan Bapak Ibu ya, kita harus memvalidasi Bapak Ibu ya. Sebenarnya kebutuhan murid itu apa gitu ya. Bapak Ibu mari kita lihat ya 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Sebelumnya ini ada pertanyaan dulu Pak Sudarno, takut lupa. Oh, boleh silahkan. Dari Bu Apple Dian dari SMP 1 Jasinga. Mohon maaf Pak, izin bertanya, hal Nani, apa? Internetnya siap, Bu Apple. Silakan, oh, putus-putus ya? Silahkan. Ini Pak, ada dari chat Pak, dari kolom chat ada pertanyaan. Halo Pak Sudarno, ada pertanyaan di kolom chat? Iya, sebentar. Kita lihat dulu. Iya. Saya nggak bisa lihat chatnya ya, bacain iya. aja, Bu. Oke, gini. Hal apa yang harus dipertimbangkan atau harus dikesampingkan dalam menyusun kesepakatan kelas? Yang harus dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam menyusun kesepakatan kelas, karena dalam kelas tersebut banyak karakteristik siswa yang berbeda-beda, agar tiap siswa merasa terwakili kebutuhannya. Seperti itu, Pak, dari Bu Apple Dian dari SMP 1 Jasinga. Putus-putus. Oh iya. Iya, makasih Bu Apple. Ya, Bu Apple, yang menjadi pertimbangan itu adalah semua berpihak kepada murid, Bapak Ibu. Jadi pertimbangan itu. Jadi apapun yang kita lakukan, yang pertimbangkan ya, ada permasalahan, semuanya berpihak kepada murid. Itu yang menjadi pertimbangan. Yang harus kita kesampingan, yang kebutuhan pribadi Bapak Ibu ya, pribadi kita atau pribadi sekolah itu dikesampingkan. Jadi kita harus berpihak kepada murid kita. Murid itu adalah aset negara, murid itu adalah masa depan, generasi emas. Berikan itu ya, gitu ya. Jadi kita kalau melihat murid kita melakukan kesalahan,
itu bukan sesuatu yang salah, gitu bukan. Itu memang suatu kewajaran ya, karena memang murid kita itu mau belajar Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin itu Bu Nani ya, kita akan kesini dulu ya, 9 ciri-ciri restitusi. Bu Nani ya. Iya, siapa? Oke. Ya, Bapak Ibu ini masih ada kah? Ada ya? Halo Bapak Ibu, masih ada Pak, seperti ini masih ada 26 bertambah. 26 ya. Oke. Bapak Ibu kita ulang lagi, ini ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan yang lain ya. Sebuah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan ya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi misalnya terjadi perkelahian pelajar, kemudian apalagi kesalahannya, misalnya terlambat hadir, malas, kemudian lain-lain yang tidak sesuai, bukan untuk menembus kesalahan si murid, tapi biar mereka itu belajar dari kesalahan. Oh ternyata kalau saya melakukan seperti ini ke depan tidak baik gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua untuk memperbaiki hubungan Bapak Ibu ya, hubungan antara kedua belah pihak yang bersiteru ya, murid sama murid atau murid sama guru dan sebagainya ya, biar hubungan mereka menjadi lebih baik, harmonis gitu ya. Kemudian yang kedua, berupa tawaran Bapak Ibu. Kita ditawarkan ke coaching ya, kalau misalnya kan yang kita tanya itu, yang kita interogasi adalah coaching kita ya. Jadi bukan paksaan Bapak Ibu. Kalau begini misalnya, lebih baik mana menurut Anda gitu ya. Kita tawarkan gitu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri ya, diri potensi ya, misalnya oh sebenarnya Anda itu bagus ya, punya potensi, berbakat ya, punya kemampuan, punya talenta. Kan sangat sayang misalnya ya kalau hari ini dihancurkan dengan kenakalan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi melihat ke dalam ya potensi. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Itu yang penting ya. Kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ya. Tadi ingat ya, semua perilaku itu punya tujuan gitu ya. Jadi dasarnya apa? Kok mereka malas, mereka ini ya mungkin ada permasalahan di keluarga, ada permasalahan ketidakharmonisan di kelas ya. Ini kadang-kadang wali kelas juga tidak paham ya, bukan tidak paham maaf ya, tapi tidak care ya, tidak peduli ya kepada, kurang peduli mungkin ya, harus respon keinginan dari siswanya ya, biasanya wali kelas harus dekat ya. Kemudian yang keenam, restitusi diri itu adalah cara yang paling baik Bapak Ibu ya, yang paling baik. Karena memang prosesnya kolaboratif ya. Kolaboratif bukan paksaan ya. Restitusi juga fokus pada karakter ya, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi ya, problem solving ya, win-win solution-nya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita kembalikan. Bapak Ibu kita lanjutkan ke keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nah ini misalnya, Bapak Ibu pernah mendengar peraturan ya, jika jelaskan ya sama narasumber sebelumnya, nanti kita perdalam lagi Bapak Ibu ya. Oke, nah Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu merupakan sebuah lingkungan yang cukup besar, yang cukup luas ya. Budaya positif itu terbentuk dalam lingkungan yang positif, kemudian turun menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita sepakati akan berubah menjadi peraturan kelas ya. Jadi kadang itu kita membuat peraturan dulu. Peraturan kita buat,
tapi tanpa ada keyakinan kelas gitu ya. Nah, itu kesalahannya di situ sebenarnya, cuma itu. Sebagai contoh, misalnya peraturan-peraturan ya yang dibuat oleh sekolah, peraturan-peraturan yang dibuat oleh koordinator ya sub-sub bagian itu terkadang tidak berdasarkan musyawarah gitu ya, tidak berdasarkan keyakinan kelas ya. Nah, ini yang salah cuma itu ya. Kita akan rubah semuanya ya, sehingga nanti biar lingkungannya positif dan berbudaya positif gitu ya. Mungkin Bapak Ibu selama ini mencium aroma-aroma di sekolah kurang kondusif, Bapak Ibu ya, terbentuk kelompok-kelompok, gap-gap ya. Mungkin akan dirasakan juga ya di lapangan gitu ya. Nah, itu akibat dari apa? Lingkungannya tidak positif. Dengan positif dengan budaya yang kurang positif ya gitu ya. Bapak Ibu seperti ini ya. Kita akan tumbuhkan peraturan kelas. Nah, ini contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Ya, kita kalau sepakat datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu kesepakatan kelas. Terus menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan ya, aktif dalam pembelajaran, tertib gitu ya. Seperti ini adalah kesepakatan kelas ya. Terus kemudian kami guru dan murid yang saling menyayang, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman ya, seperti ini. Ini merupakan kesepakatan kelas ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ada peraturan, kita klik dulu ya semuanya. Nah, ini contoh peraturan. Peraturan yang dibuat itu harus memiliki makna gitu ya. Nih misalnya, kalau kita selalu kembalikan buku di tempatnya, berarti rasa tanggung jawab yang akan kita tanamkan ya. Dilarang orang lain, berarti menghormati orang lain ya. Hadir di kelas lebih awal, itu berarti menghormati dan komitmen ya. Dan sebagainya nih Bapak Ibu ya, seperti ini. Oke, kita percepat. Nah, ini yang tadi udah ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah paradigma yang berbeda dengan dengan pembelajaran model-model kurikulum sebelumnya, Bapak Ibu ya. Dalam kurikulum Merdeka ini ada istilah dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Bapak Ibu paham nggak ini arti dihukum oleh penghargaan? Ya. Pertama, penghargaan itu menurunkan kualitas, katanya nih. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Gimana Bu Nani, setuju ini? Setuju Pak. Ya karena kalau misalkan siswa diberi penghargaan terus-menerus, motivasinya dia bukan motivasi internal, tapi motivasi eksternal. Bukan atas sadar akan nilai-nilai kebajikan yang harus ada dalam diri dia. Betul. Ya. Nah, kan tujuan pendidikan itu adalah biar tertanam di dalam diri siswa gitu kan. Tertanam dalam diri siswa. Jadi bukan karena diberi penghargaan ya. Tapi memang budaya kita masih seperti itu ya. Kalau misalnya juara tidak diberi penghargaan, akhirnya males ya. Akhirnya males. Kita rajin, tidak dikasih penghargaan, nggak dikasih reward, jadi males. Ya. Padahal sebenarnya rajin, kalau kita pikirkan kembali, kita rajin dari sekarang, anak-anak rajin, disiplin, belajar dan sebagainya dari sekarang, itu kan dalam rangka membentuk diri dia nanti ke depan disiplin gitu kan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya benar Pak. Ya, jadi anak-anak kita itu kita latih, dia disiplin, rajin belajar, itu kan nanti buat ke depan, biar masa depannya cerah Bapak Ibu ya, biar mendapatkan pekerjaan ya dan sebagainya. Kalau dari sekarang, jadi bukan karena saya melakukan sesuatu karena oleh hadiah itu gitu ya. Gitu.
penghargaan mematikan kreativitas. Nah, kadang-kadang begitu. Dia rajin, dia ini karena bukan, sebenarnya dia nggak kreatif gitu. Kreatifnya itu semu gitu ya. Ya, akhirnya penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik ya. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa tindakan guru, ada hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu ya, seperti ini. Yang kita inginkan ini, yang kita hilangkan itu ini, yang hukuman ini kita benar-benar kita ini ya, kita buang ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah menyuruh siswanya untuk mencatat 1000 kali misalnya, 100 kali ya dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini kan hukuman ya. Buat apa ya kan? Mengerjain siswa itu biar kapok misalnya, biar apa, kan nggak ada apa ya, tidak ada manfaatnya. Ini hanya sebuah emosi dari sang guru ya. Lari mengelilingi lapangan basket juga sama ya. Kalau larinya sambil gerundel ya, sambil apa ya istilahnya, sambil marah-marah gitu kan nggak sehat itu. Beda dengan lari beneran di atas kesadaran itu. Murid diminta push up, hukuman juga ya. Bukan begitu. Yang kita cari konsekuensi. Jadi gini, kalau misalnya dia mencoret-coret buku temannya, udah suruh gantikan aja. Ya. Terus kalau misalnya dia menumpahkan air di meja karena tersenggol, nggak sengaja atau gimana, maka dia udah aja suruh bersihkan atau mengganti barang yang pecah gitu ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini ya hal-hal yang harus kita rubah. Jangan karena didasarkan pada kebencian, tidak boleh. Kebencian kepada murid tidak boleh ya. Yang ada itu adalah kasih sayang. Yang ada itu harus kebijaksanaan Bapak Ibu ya kepada murid kita. Murid bukan lawan kita, tapi murid itu anak kita, generasi yang akan kita cerdaskan, yang akan kita bawa ke depan ya. Mereka lah penerus kita ke depan nanti, pemimpin-pemimpin ya. Nah, Bapak Ibu, bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sakit dihukum itu. Tapi kalau konsekuensi kan harus terjadi. Saya tadi memecahkan barang, maka akan saya ganti. Ya. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati. Jadi maksudnya lahir dan batin ya. Jangka waktunya lama, dendam nanti akhirnya hukuman itu. Anak itu akan ingat. Bapak Ibu mungkin juga ingat ya, waktu sekolah dulu pernah dikasih hukuman ya, misalnya apa ya, sama guru tertentu ya, maaf ya, guru apa gitu ya. Bapak Ibu mungkin suruh berdiri lama, hormat dijemur, hormat bendera, atau ingat ya dulu ya, seperti itu. Ya, sampai sekarang bukannya senang ya, bukannya malah benci, yang ada itu ingat terus, ingat gitu ya, ingat. Nah, jadi kita rugi semua. Bapak Ibu juga capek-capek, ngajar capek, gaji juga nggak seberapa misalnya. Bapak Ibu malah nggak dikenang sama siswanya, tapi malah dibenci. Terus apalagi yang akan dicari ya, gitu. Kan keinginan kita kan kerja itu ibadah, kerja itu mendapatkan pahala, dan setelah nanti anaknya lulus, kita bangga, dan anak itu nanti kan mengenang kita dengan nama baik kita gitu ya. Ada tuh anak-anak itu kalau kan sudah ketemu kita udah nggak mau salaman lagi. Anak itu ya pokoknya nggak peduli ke gurunya. Kenapa? Ya mungkin tingkah laku atau perilaku perbuatan kita ya, layanan dulu kita kepada siswa kurang baik ya. Nah, ini kita bedakan Bapak Ibu, hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu membuat anak sakit, maka konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktunya hanya pendek, sebentar, ya tidak lama gitu ya. Anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau yang konsekuensi nanti anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu paksaan, dipaksa.
Bu Nani mau dipaksa? Mau dipaksa? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Anak-anak juga nggak mau dipaksa, Bapak Ibu ya. Iya. Betul, Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini aja kan nggak ada paksaan ya, nggak mau ya. Yang ada stimulus dan tanggapan ya, seperti ini. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri.